Tes tes. Oke. Semoga suara saya terdengar. Soalnya tadi record pertama nggak terdengar. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulian Waskito Dehan. Saya merupakan mahasiswa D3 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya D3 PJJ IT. Oke, mungkin saya Aulian Waskito Dehan dengan RP 0036 seperti itu. Nah, pada malam kali ini di sini saya akan membawakan sebuah pembahasan berjudul Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi dan Komitmen Kebangsaan. Seperti itu. Nah, pada judul kali ini sebenarnya menyangkut banyak hal ya, menyangkut banyak poin yang dimana di sini saya ringkas seringkas-ringkasnya agar dapat dipahami secara umum seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan kita yaitu ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional di sini merupakan konsep strategis untuk menjaga stabilitas negara. Nah, di mana apalagi ketahanan nasional di bidang ekonomi menjadi fondasi penting dan paling penting dalam menjaga stabilitas sebuah negara seperti itu. Nah, bidang ekonomi sendiri itu merupakan aspek vital dalam menciptakan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketika ekonomi kuat, bangsa mampu menghadapi ancaman global, termasuk krisis keuangan dan geopolitik seperti itu. Nah, komitmen kebangsaan diperlukan untuk menjaga kemandirian dan stabilitas ekonomi, yang dimana hal ini berarti memahami perkembangan ekonomi Indonesia menjadi sangatlah penting seperti itu. Nah, kita di slide selanjutnya itu ada tujuan proyek yang dimana yang pertama ada mengumpulkan dan menganalisis data ketahanan ekonomi Indonesia 4 tahun terakhir, yang dimana kalau kita melihat 4 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2024 seperti itu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat mencerminkan beberapa nilai-nilai kebangsaan dan juga ketahanan nasional seperti itu. Nah, metodologi atau langkah kerja di sini, pengumpulan data dari BPS, Bank Indonesia, dan sumber terpercaya lainnya. Fokus pada indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Analisis hubungan antara fluktuasi ekonomi dengan aspek komitmen bangsa. Nah, di sini data dikumpulkan secara mandiri dari beberapa sumber resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga Bank Indonesia. Fokus data meliputi PDB, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi strategis selama 4 tahun terakhir seperti itu. Nah, lanjut di slide berikutnya, ini ada hasil atau percontohan yang dimana 2021 pemulihan pasca COVID-19, pertumbuhan skala 3,69%. 2022 ekonomi tumbuh menjadi 5,31% karena adanya inflasi naik pasca subsidi BBM seperti itu. 2023 fokus hilirisasi industri dan ketahanan pangan, serta di 2024 stabilitas ekonomi tetap terjaga, ancaman resesi global diantisipasi. Nah, di sini pertumbuhan PDB stabil itu di kisaran 4,5% sampai dengan 5,30% ya. Inflasi terkendali dan tingkat pengangguran mulai menurun. Program UMKM contohnya ada program UMKM, digitalisasi ekonomi dan ketahanan pangan dapat menjadi beberapa poin yang menjadi penopang utama ya dari permasalahan ekonomi kali ini. Nah, analisis singkatnya untuk hal ini itu ada ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat meskipun ada beberapa tantangan global. Komitmen kebangsaan tercermin dalam kebijakan mandiri seperti hilirisasi dan bansos, dan perlu penguatan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, seperti halnya kalau kita berkaca 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sempat ada berita bahwasanya IDR melemah atau rupiah melemah. Tapi
US dollarnya meningkat. Nah, ini adalah salah satu ketahanan ekonomi Indonesia yang kemarin sempat diuji ya, karena ada tantangan global seperti itu. Apalagi kemarin US menetapkan tarif yang begitu besar untuk Indonesia seperti itu. Nah, kemajuan ekonomi itu juga nggak lepas dari semangat gotong royong, keberpihakan pada rakyat kecil, dan juga kemandirian bangsa. Ketahanan ekonomi dapat menjadi wujud nyata komitmen kebangsaan untuk membangun negeri secara berkelanjutan seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dapat menjaga ketahanan ekonomi dengan menjadi pelaku ekonomi kreatif, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, serta melek terhadap isu-isu nasional. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini hanya seperti itu, dan sebelum saya tutup pada pembahasan kali ini, saya berpesan satu kepada semuanya, semua mahasiswa dan juga semua masyarakat Indonesia. Ayo melek finansial. Jangan sampai kita tergulung ekonomi juga seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita nggak tahu nih, kita 5 tahun ke depan bakal seperti apa. Jadi satu kalimat dari saya adalah melek finansial. Karena itu adalah salah satu kunci untuk kita keluar dari permasalahan ekonomi yang terjadi kali ini. Apalagi musuh kita bukanlah orang-orang kecil, musuh kita orang-orang besar yang ada di sana. Seperti itu. Hati-hati di tahun 2030. Saya Aurel Meskito Dehan menutup pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.